Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andan Lau Megantara, calon guru penggerak dari kelas 270A, dengan Fasil Ibu Wasiah dan dengan PP Ibu Endang Sri Lestari. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata dalam modul 1.4, yaitu terkait budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang akan kita jadikan pedoman dalam pembelajaran di dalam kelas. Nilai-nilai tersebut akan membentuk karakter dari siswa mulai sejak dini yang akan tertanam hingga mereka tumbuh dewasa. Berikut ini adalah proses menyusun nilai-nilai positif keyakinan kelas yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita pakai doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Fano Pak? Firman kemana? Sing sunatnya berarti Fano ya? Udah berapa hari? Ya, kita doakan teman kita yang sakit semoga cepat sembuh. Kemudian yang sunat juga lukanya cepat sembuh atau cepat kering. Terus bagi yang belum sunat, siap-siap. Fokus yang harus sunat. Ready. Ini Aldi wis sunat belum? Bon. Sunat itu adalah salah satu ibadah yang disunatkan dan laki-laki kudu sunat. Nah, Muslim atau Islam boleh apa ini pipis leben resik, jadi biar tidak ada najis yang tertinggal. Jadi umpama kowe tidak sunat itu enak najis yang tertinggal sehingga sulit membersihkannya. Terus hari ini kita nanti buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi ini berapa orang ini? Coba berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 anak. Nanti pegang pulpen sendiri-sendiri ya. Nanti saya akan bagikan kertas ini. Kemudian kamu tulis kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu seperti peraturan yang di situ sifatnya positif. Contohnya apa? Datang tepat waktu. Kemudian bila ke kamar mandi atau keluar kelas harus izin. Itu contohnya. Nanti kamu buat sendiri pengenmu seperti apa. Contohnya kamu melihat kelasmu masih ada sampah, jadi nanti kamu tulis di sini buang sampah pada tempatnya atau dilarang buang sampah di kelas. Nah,
Nanti ditulis di sini, kemudian ditempel di papan tulis. Paham? Tulisnya 1 atau 2 Pak? Peraturan keyakinan kelasnya 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Yang penting ditulis di sini kemudian ditempel. Contoh yang lain, kamu melihat halaman depan kelasmu kotor. Kamu berarti menuliskan tidak boleh buang sampah di depan kelas. Kemudian kamu setiap pagi melihat temanmu datang itu tidak mengucap salam. Jadi kamu nanti menulis setiap datang ke dalam kelas harus mengucap salam. Itu contoh. Tapi kalau kamu punya pemikiran lain atau punya ide lain, itu lebih bagus nanti ditulis di sini, ditempel. Nggak usah dikasih nama, nggak usah jadi saya nanti nggak tahu ini tulisannya Sopo, Aldi apa tulisannya Imron. Nanti saya nggak tahu. Ini saya bagikan dulu, kemudian ditulis. Ini sudah ada perekatnya. Sudah punya angan-angan mau menulis apa? Kalau belum punya, segera diangan-angan. Kalau yang sudah punya angan-angan, segera dituliskan. Boleh. Mungkin. Ya boleh sambil mikir-mikir dulu yang kurang apa. Saya juga menulis ini. Sudah? Lanjut dulu. Tidak apa-apa. Sudah selesai apa belum? Sudah. Sekarang ditempelkan di sini. Di bawahnya boleh, di sampingnya juga boleh. Terserah. Ayo. Ya, ditempel di depan. Ya, tidak apa-apa. Bagus. Yang sana jangan jauh-jauh, jangan ditaruh sini aja. Wes buat miring juga apa? Wes sesuai. Sudah ditempelkan. Ada yang tulisannya kecil-kecil, ada yang tulisannya besar-besar. Saya minta bantuan Azril, sini, maju Azril. Nanti kamu baca, saya yang nulis. Mana sebetulnya ini? Satu dibaca. Tidak boleh buang sampah di depan kelas. Buang sampah di depan kelas.
Ambil satu lagi Stil. Menjaga lingkungan kelas. Satu lagi Stil. Dilarang membuang sampah di kelas. Ya, di area kelas. Satu lagi, Tidak boleh mengajak teman. tidak boleh mengejek teman. Betul nih. Tepuk tangan. Nah, ini yang tadi 1, 2, 3 ini tentang kebersihan atau lingkungan. Yang terakhir ini apa sih tadi? Tidak boleh mengejek teman, itu tentang kerukunan. Saya ganti lagi. Sing maju, sing maca. Taruh meja saja. Mengejek. Adi ambil satu. Dilarang berisik. Terus ambil lagi. Berpakaian rapi. Satu lagi. Buang sampah pada tempatnya. Oke. Ganti wilayah saya. Adi. Pada tempatnya. Sekarang ganti yang perempuan. Yaya. Ini tak geser dulu ya. Nanti tidak cukup tempatnya. Ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu sama dengan yang nomor 1. Terus ada lagi? Tidak boleh mengotori kelas. Tidak boleh mengotori kelas. Itu sama dengan nomor 2, jaga lingkungan kelas. Terus ambil yang lain. Membuang sampah pada tempatnya tadi sudah apa belum? Buang sampah pada tempatnya. Terus ada lagi? Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Ya, nomor 8 mengucap salam. Saat masuk kelas. Ambil lagi. Datang tepat waktu. Terus ambil satu lagi. Buang sampah di tempatnya sudah sama dengan nomor 7. Terus ambil lagi. Tinggal 3 dibaca sekalian. Jangan membuang sampah sembarang di dalam kelas. Sama seperti nomor 3. Dilarang. Dilarang membuang sampah sembarangan. Sama dengan nomor 3 juga. Lanjut. Yang terakhir. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Terus yang nomor 2 itu. Tidak boleh Menjahili. teman. Ya, tidak boleh menjahili teman. Duduk dulu. Terima kasih. Tidak boleh menjahili teman.
Ya. Di sini tadi tulisannya dari teman-teman tadi ada yang sama dan ada yang berbeda. Contohnya adalah nomor 1, tidak boleh buang sampah di depan kelas. Itu bagus atau tidak? Berarti buang sampah harus di tempatnya. Ini sepakat satu kelas? Sepakat. Berarti kabeh mulai hari ini, besok dan seterusnya buang sampah harus di tempat sampah, tidak boleh di depan kelas. Nomor 2, jaga lingkungan kelas. Menjaga lingkungan kelas salah satunya juga dari sampah, kemudian dari kotoran-kotoran lain. Berarti kalau lantainya bersih, kelasnya bersih, jangan dikotori. Entah pakai sampah atau pakai kaki yang kotor masuk, itu berarti tidak boleh. Ini kita gunakan. Yang ketiga, dilarang membuang sampah di kelas. Tadi di depan kelas tidak boleh, di dalam kelas juga sepakat. Jadi mulai besok saya buang sampah di kelas, entah itu permen, apa kulit permen, terus kulit kuaci atau kulit kacang, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, tidak boleh mengejek. Ini biasanya anak-anak suka mengejek satu sama lain. Mulai sekarang ada usulan dari temanmu, tidak boleh mengejek. Jadi satu sama lain harus menjaga kerukunan. Nomor 5, dilarang berisik. Ini dilarang berisik pada saat di kelas. Kalau di luar waktu istirahat boleh tidak? Boleh. Sepakat ya? Berarti di dalam kelas tidak boleh berisik. Kalau di luar waktu istirahat boleh. Kemudian berpakaian rapi. Nah, mulai nanti besok dan seterusnya ketika masuk kelas bajunya dimasukkan. Nah, hari Senin ya bawa dasi. Terus kalau hari yang lain seragamnya ya kudu seragam. Tidak boleh hari Jumat kamu pakai seragam, hari Senin itu namanya tidak berpakaian rapi. Nomor 7, buang sampah pada tempatnya. Ini tadi nomor 1 tidak boleh di depan kelas. Nomor 3 tidak boleh di dalam kelas. Yang ke-7, buang sampah pada tempatnya. Berarti tempatnya adalah tempat sampah. Sepakat? Sepakat. Oke. Nomor 8, mengucap salam saat masuk kelas. Nah, awakmu mlebu kelas biasanya selalu salam atau tidak? Ya, kalau dari rumah diusahakan mengucap salam. Karena apa? Salam itu saling mendoakan. Besok nek kanca-kancane ning jero kelas terus enek sing budal mandar contohnya juga harus assalamualaikum. Nomor 9, datang tepat waktu. Sepakat? Oke, yang terakhir, tidak boleh menjadi teman. Ini berkaitan dengan kerukunan. Bercanda boleh, tapi kalau menjahili dan membuat temannya marah tidak boleh. Boleh bercanda, tetapi tidak boleh kelewatan. Atau bercanda itu ada batasnya. Oke. Kita mulai lagi. Tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas. Di sini ada nomor 1 sampai 10. Ini kalimatnya masih dari teman-teman, dari anak-anak. Di sini ada kalimat yang sudah betul, ada juga kalimat yang kurang betul. Tapi ada beberapa yang satu dengan yang lain sama, jadi yang saya masukkan salah satunya. Bukan kok sama itu tidak boleh atau jelek, enggak. Karena tadi idenya sama, maka ditulis salah satu. Kemudian dari kesepakatan kelas ini akan ditulis atau diperingkas dan diperbaiki kalimatnya agar
mudah kita pahami dan mudah kita laksanakan. Nomor 1, tidak boleh buang sampah di depan kelas. Kemudian nomor 1 itu masih kalimat negatif. Kalimat negatif tahu? Nah, karena ada kata tidak ini harus dihilangkan. Berarti buang sampah harus pada tempatnya atau di tempat sampah. Nomor 1, kemudian nomor 7 dan nomor 3 ini kita buat jadi satu kalimat. Buang sampah pada tempatnya. Tuh. Buang sampah pada tempatnya. Yang nomor 2, jaga lingkungan kelas. Ini berarti menjaga kebersihan atau menjaga kelas dan sekitarnya. Ini sama dengan nomor 1 ya, tidak membuang sampah. Tetapi karena konteksnya berbeda, kita tulis juga nomor 2, jaga lingkungan kelas. Tadi nomor 3 sudah digabung dengan yang nomor 1. Kemudian nomor 4, tidak boleh mengejek. Ada yang tahu kalimat lainnya? Menjaga kerukunan dan berkata sopan. Nah, menjaga kerukunan dan berkata sopan. Dan berkata sopan. Kemudian nomor 5, dilarang berisik. Lawan katanya berisik apa? Diam atau tenang. Menjaga ketenangan. Nomor 5, di sana nomor 5 sudah. Kemudian nomor 6, berpakaian rapi. Setuju tadi berpakaian rapi? Berpakaian rapi. Terus nomor 7 tadi, nomor 6 sudah. Nomor 7 tadi sama dengan nomor 1 dan nomor 3. Nomor 8, mengucap salam saat masuk kelas. Budayakan mengucap salam. Terus nomor 9, datang tepat waktu. Ini berkaitan tentang disiplin waktu. Terus yang nomor 9 tadi sudah. Nomor 10, tidak boleh menjahili teman. Berarti ini harus menjaga kerukunan dengan sesama teman. Menjaga kerukunan sesama teman. Di sini tadi kesepakatan kelas kita tadi setelah kita buat sama-sama, ini ide dari anak-anak semuanya sudah ditulis di sini, kemudian kalimatnya diperbaiki dan kalau yang ada yang sama diringkas
Kemudian kita sekarang sudah punya 8 keyakinan kelas, dan 8 ini harus kita taati ya. Mulai hari ini nanti nomor 1 sampai 8. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, jaga lingkungan kelas. Yang ketiga, menjaga kerukunan dan berkata sopan. Nomor 4, menjaga ketenangan. Nomor 5, berpakaian rapi. Nomor 6, budayakan mengucap salam. Nomor 7, disiplin waktu. Nomor 8 atau terakhir, menjaga kerukunan sesama teman. Nah, ini nanti karena kita sudah kesepakatan, ide dari teman-teman yang harus kita taati adalah ini. Mulai besok nanti ini kita laksanakan, kita taati. Jadi buang sampah juga pada tempatnya. Kemudian membudayakan salam ketika masuk kelas. Nah, ini nanti 1 sampai 8 akan saya tulis, kemudian saya cetak di kertas yang agak besar agar tidak mudah rusak. Nanti dilaminating atau dilapisi plastik atau mika, nanti ditempel di tembok sini. Kenapa kok ditempel? Agar kalian mudah ingat dan mudah melaksanakan. Contohnya, Imron harus buang sampah di kelas, terus tahu tulisan kesepakatan kelasnya deben buang sampah kudu pada tempatnya. Terus Imron gak situ buang sampah di kelas, buang sampah yuk ke tempat sampah. Kemudian Talita masuk kelas, lupa ndak ucap salam, kemudian baca lihat tembok, budayakan salam, kemudian dia ingat dan mengucap salam. Ini tadi bukan dari saya, ini tadi dari teman-teman semuanya. Sekarang tepuk tangan untuk kalian sudah punya kesepakatan kelas. Pelajaran untuk hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sebelum kita pulang, sebelum kita selesai pada pelajaran kali ini, karena kita harus menjaga kebersihan, termasuk kebersihan papan tulis. Ini tadi sudah saya tulis di catatan, tapi belum bisa ditempel karena baru besok akan saya buat. Jadi kita menjaga kebersihan papan tulis sebelum kita ganti pelajaran. Saya minta tolong Imron dihapus papannya. Cuma sebelum dihapusnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Bila ada seorang murid atau siswa yang tidak taat pada keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama-sama, maka tugas seorang guru
adalah melakukan restitusi. Restitusi dianggap lebih efektif dan lebih baik daripada memberikan hukuman atau konsekuensi semata. Berikut ini adalah contoh dari seorang guru yang memberikan restitusi kepada siswanya karena telah melakukan sebuah pelanggaran. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Mas Hasan, gimana kabarnya Mas Hasan? Baik Pak. Siang apa yang kamu lakukan di kelas, Mas? Pak, saya salah. Saya main air di kelas. Tadi kelas kita jadi kotor. Kemudian kalau kelas kita jadi kotor, kamu mau melakukan apa? Besok saya akan membersihkannya Pak. Ya, baik, nah. Bagus. Keyakinan kelas apa yang belum kamu laksanakan? Seharusnya saya menjaga kebersihan dan ketertiban kelas Pak. Oh iya, bagus. Ya udah, besok berarti kamu membersihkan kelas, kemudian kamu jangan mengulangi perbuatan kamu lagi yang bermain air di kelas. Kemudian kamu harus menjaga kebersihan dan ketertiban kelas ya. Siap? Siap, bagus. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Aldi. Ya, Mas Aldi, kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Maaf Pak, saya salah. Tidak apa-apa, salah itu tidak apa-apa, wajar saja. Yang penting tidak diulangi lagi. Kamu tahu nggak apa kesalahan kamu? Saya terlambat Pak. Terlambat berangkat ya tadi. Kenapa kamu kok bisa terlambat? Saya tadi malam bergadang, terus tadi pagi saya bangun kesiangan. Ya, terus kalau tadi malam kamu begadang, paginya bangun kesiangan. Agar tidak bangun kesiangan, terus tidak terlambat, bagaimana kamu agar tidak terlambat lagi? Saya tidak akan bergadang agar bisa berbangun pagi. Terus keyakinan kelas apa yang kamu langgar, yang tidak kamu taati? Saya tidak disiplin waktu Pak. Ya, berarti intinya ini hari ini kamu terlambat. Biasanya itu kamu tidak terlambat, biasanya kamu pagi sudah berangkat. Nah, karena tadi malam kamu begadang, paginya kamu bangunnya kesiangan, terus berangkatnya ke sekolah kamu juga kesiangan. Berarti besok kamu akan apa tadi? Tidak begadang, sehingga pagi bisa bangun, kemudian bisa berangkat dengan tepat waktu ya. Ya, Pak. Harus disiplin waktu lagi ya. Ya, Pak. Ya udah, terima kasih nak, jangan diulangi kesalahannya lagi. Terima kasih. Ketika kamu melakukan kesalahan, yaitu terlambat tadi, kemudian ada salah satu guru yang memanggil, kemudian tanya mengenai kenapa kok kamu terlambat, kenapa kok kamu bisa kesiangan, seperti itu. Gimana perasaan kamu, Mas Aldi? Saya merasa diperhatikan, saya merasa diperlakukan dengan baik dan akan memperbaiki kesalahan saya dengan senang hati.
setelah menyusun kalimat-kalimat positif untuk keyakinan kelas dan melaksanakan restitusi kepada siswa, kali ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan sesama guru tentang pengetahuan budaya positif dalam modul 1.4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi terkait budaya positif. Untuk budaya positif, contohnya saya kemarin sudah membuat kalimat-kalimat positif atau yang harus kita taati bersama. Itu tidak dibuat oleh seseorang guru atau guru-guru semua dan kepala kelas, tapi dari guru dan siswa yang kalimat-kalimatnya dibuat bersama kemudian disepakati seperti peraturan, tapi ini kesepakatan bersama. Nah, setelah kesepakatan bersama itu jadi, kemudian nanti akan ditaati setiap hari. Kalimat-kalimat positif itu akan dilaksanakan. Contohnya seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kerumunan. Nah, terus bagaimana kalau ada anak yang melanggar budaya positif tersebut? Contohnya budaya positif adalah disiplin waktu. Nah, ketika ada anak yang tidak disiplin waktu, kemudian kita kendalikan. Ada 3 cara. Salah satunya ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, yang terakhir adalah restitusi. Ketiga ini yang paling baik adalah restitusi. Kenapa? Karena hukuman ini bisa membuat anak takut atau jerah, nanti mentalnya akan menjadi down. Kemudian konsekuensi itu baik, tetapi masih ada yang lebih baik, yaitu restitusi. Nah, bedanya hukuman sama konsekuensi apa? Hukuman itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan. Kalau konsekuensi ada. Contohnya menumpahkan gelas di lantai, diberi hukuman. Hukumannya apa? Lari keliling sekolahan, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kalau anak menumpahkan minuman di lantai, konsekuensinya adalah berarti harus membersihkan. Yang paling baik tadi adalah restitusi. Jadi memberi pendekatan kepada anak, kemudian perilakunya kita validasi betul atau tidak. Kemudian kita juga harus melaksanakan apa yang telah diperbuat siswa. Jadi siswa juga mengakui kesalahannya, tetapi dia tidak merasa bersalah. Jadi kondisi si anak ini tidak akan, mentalnya akan tidak down atau terjaga. Terima kasih. Kau ada di kalaku suka, di kalaku duka, setiap tangisan dan juga ketawa. Kau ada di kalaku perlu setiap menemani. Demikian pemaparan aksi nyata dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.